Congratulations, Mrs. Chuck. Terkadang suara yang terdengar bukanlah dari mereka yang paling lantang, melainkan dari mereka yang berucap atas dasar kejujuran. Di awal film kita dibawa pada era tahun 1970, sebuah masa di mana musik disco lagi naik daun, rambut gondrong jadi tren, dan budaya bebas mulai meledak di mana-mana. Tapi di balik gemerlap itu, ada kisah kelam yang nyaris tak terdengar. Kita diperkenalkan pada Linda, seorang gadis muda berusia 21 tahun yang tinggal bersama kedua orang tuanya di Florida. Hidupnya jauh dari kata menyenangkan, ia tinggal di rumah yang dingin bukan karena cuaca, tapi karena suasananya. Ibunya sangat ketat dan konservatif, segalanya serba dilarang, semua harus diatur. Linda merasa seperti burung dalam sangkar. Sementara ayahnya adalah seorang mantan polisi yang pendiam dan nyaris tak pernah menunjukkan kasih sayangnya. Situasi itu membuat Linda haus kebebasan. Ia ingin hidup bukan sekedar ada. Ia ingin merasakan dunia luar, petualangan, dan apapun yang bisa membebaskan dari rumah yang terasa seperti penjara. Suatu hari Linda dan sahabatnya yang bernama Pasti pergi ke sebuah pesta. Musik berdentum, lampu disko berputar, dan orang-orang menari seakan hidup gak punya beban. Linda pun ikut larut dalam suasana. Malam itu dia merasa bebas untuk pertama kalinya. Tapi di tengah keramaian, ada sepasang mata yang memperhatikannya dari kejauhan. Seorang pria berdiri tenang dengan tatapan tajam dan senyum misterius. Namanya Chuck, sosok karismatik, lebih dewasa, dan tampak penuh percaya diri, beda banget dari cowok-cowok yang pernah Linda jumpai. Dari pandangan pertama, Chuck langsung terpikat. Tanpa ragu, dia mulai mendekati Linda, mengajaknya ngobrol, melempar pujian, dan membuat Linda merasa spesial. You ever think about doing that professionally? Dancing girls in Vegas, they make $200 or $300 a night. Yeah, right. What? Ha, someone would pay that much to see me dance? Bagi Linda yang selama ini haus perhatian, sikap Chuck terasa seperti hujan di tengah gurun. Ia menyambut hangat ajakan kenalan itu, sebuah pertemuan singkat yang menjadi awal dari semuanya. Saat itu, hubungan mereka semakin dekat, sampai akhirnya Chuck memberanikan diri untuk mengajak Linda pergi berkencan. Untuk mengelabuhi ibunya, Linda pamit kalau dia pergi bersama Pasti, dan tanpa ragu ibunya pun mengizinkannya. Setelahnya, Chuck menjemput Linda dengan mobilnya, pakai baju rapi, senyum lebar, dan gaya yang bikin Linda makin kelepak-kelepak. Mereka pergi ke pantai untuk kencan pertamanya, dan sambil mengobrol ngalor ngidul soal hidup, masa depan, dan mimpi-mimpi. The ocean. It's cool. Wow. Di mata Linda, Chuck tampak dewasa dan stabil. Dia bukan cowok labil yang cuman main-main. Dia mendengarkan cerita Linda, tertawa di waktu yang tepat, dan sesekali menggenggam tangannya dengan lembut. Hal itu membuat Linda merasa aman, dihargai, dan dilindungi. Di sela-sela obrolan mereka, Linda mulai memberanikan diri membuka obrolan tentang masa lalu yang penuh beban. Ia mengaku pernah hamil dan melahirkan seorang anak dari hubungan tanpa status, dan akhirnya diambil ibunya untuk diadopsikan. Sampai sekarang, Linda tak pernah tahu siapa yang mengasuh anak itu. Cerita itu membuat hatinya berat dan mungkin jadi alasan kenapa ibunya selalu mengekangnya. You haven't said a word since we got in the car. What is it? What's going on? Okay. I got pregnant. Where's this baby now? My mom put him up for adoption. I don't even know. Damn. Chuck pun tak kaget atau menghakimi. Ia justru tetap tenang dan bilang bahwa masa lalu tak penting. Yang penting adalah sekarang. Bahkan Chuck bilang ingin bertemu langsung dengan orang tua Linda untuk berkenalan. Di sana Linda sempat melarangnya karena takut ibunya bersikap kasar atau merendahkan Chuck. Tapi Chuck yakin kalau orang tua Linda bakalan suka dengannya. Dan di titik inilah, Linda makin yakin kalau Chuck orang berbeda. Pria ini mungkin bisa jadi masa depannya. I'd like to meet your folks. Oh, they don't take anybody.
I think they dig me. Benar saja, keesokan harinya Chuck datang ke rumah Linda. Penampilannya rapi, pembawaannya tenang, dan bicaranya sopan. Ayah dan ibunya Linda pun menyambutnya dengan cukup hangat. Mereka bahkan duduk makan malam bersama, dan obrolan berlangsung santai. Mereka membicarakan tentang pekerjaan Chuck, pengalaman ayah Linda sebagai mantan polisi, dan hal-hal ringan lainnya. Chuck tahu betul cara mengambil hati orang tua, senyum di waktu yang tepat, bahasa tubuh yang sopan, dan nada suara yang meyakinkan. Semua terlihat begitu sempurna. So what do you do now? Bar and restaurant. That's interesting. What kind of bar and restaurant? Good food and pretty waitresses. Mr. Borman has a million stories, Chuck. I do security at the airport. A cop in New York before we moved to Florida. Orang tua Linda pun mulai percaya bahwa mungkin pria ini memang cocok untuk putri mereka. Setelah makan malam, Linda dan Chuck pamit. Katanya mau pergi menonton film bioskop. Mendengar itu, orang tua Linda pun mengangguk dan memberi izin. Mereka berpikir Chuck adalah pria yang bertanggung jawab, tapi nyatanya itu cuma alibi. Karena sebenarnya mereka nggak pergi ke bioskop sama sekali. Yang mereka tuju adalah rumah Chuck. Dan yang terjadi pada malam itu bukan sekedar kencan, tapi awal dari hubungan yang makin intim. Love to show off her body. Come on, let me see it. It's ugly. I hate it. I love your freckles. Linda yang merasa nyaman dengan kehadiran Chuck dalam hidupnya, mulai merasa bahwa inilah pria yang bisa diandalkan. Seorang yang hadir saat ia butuh tempat bersandar, seorang yang membuatnya merasa dilihat dan dicintai. Itulah hal yang selama ini tak ia dapatkan di rumah. Akhirnya Linda pun mengambil keputusan besar. Ia memutuskan untuk pergi dari rumah dan memilih hidup bersama Chuck. Keputusan itu bukan tanpa beban, tapi bagi Linda, ini adalah langkah menuju kebebasan. Lepas dari ibu yang mengatur, lepas dari masa lalu yang terus menghantui, dan memulai hidup baru bersama pria yang ia cintai. Hari demi hari mereka jalani bersama. Di awal semua terasa manis, tawa, pelukan hangat, malam-malam romantis, dan impian yang dibangun berdua. Cinta itu terasa nyata. Chuck selalu ada, selalu memuji dan membuat Linda merasa dirinya berharga. Singkatnya 6 bulan berlalu. Kini kehidupan manis Linda bersama Chuck mulai berubah arah. Chuck mulai mengalami masalah dalam bisnisnya, uang semakin seret, tagihan datang bertubi-tubi, dan celakanya, uang tabungan milik Linda yang selama ini jadi penyangga juga mulai menipis. Tekanan demi tekanan pun bikin emosi Chuck makin gak stabil. Ia jadi lebih mudah marah, lebih sensitif, dan mulai menunjukkan sisi gelap yang dulu sempat tersembunyi. Hingga pada suatu hari, Chuck mengajak Linda pergi bertemu temannya. Ia merupakan seorang pria yang katanya punya peluang kerja, tapi ternyata pria itu bukan pebisnis biasa. Dia adalah seorang sutradara film dewasa yang saat itu sedang mempersiapkan produksi film terbarunya. Chuck terdesak secara finansial. Melihat ini sebagai peluang emas, ia pun membujuk Linda untuk ikut casting. Katanya ini cuma acting, cuma pekerjaan sementara untuk membantu ekonomi mereka yang lagi goyah. Linda yang polos dan belum benar-benar paham dunia yang akan ia masuki, akhirnya ikut audisi. Sayangnya hasil awalnya tidak terlalu menggembirakan. Para kru casting menganggap Linda terlalu lugu, terlalu polos, dan tidak punya aura bintang film dewasa yang mereka cari. Mereka ingin sosok yang lebih percaya diri, lebih eksplosif, bukan gadis manis terlihat seperti baru lulus sekolah. Tapi nampak Chuck tak menyerah. Ia yakin Linda punya bakat tersembunyi. Sebagai bukti, ia menunjukkan sebuah video pribadi yang berisi rekaman adegan dewasa di antara mereka. Dan video itu diambil tanpa sepengetahuan Linda. Jesus fucking Christ, Chuck. What the fuck was that? She's new at this professionally. I can show you this thing. She's beautiful, but, you know, more pizzazz. I want to show you this movie we made. Chuck, we are making a movie here. Holy shit. Oh, that is art, baby. That's art. That's far out. That is. You see that? Para kru kaget tapi juga terkesan. Ternyata di balik wajah polos Linda, mereka melihat sesuatu yang menurut mereka menjual. Atas bujuk rayu Chuck dan tekanan situasi, Linda akhirnya dipilih untuk menjadi pemeran utama dalam salah satu judul. Sebuah film yang kelak akan menjadi salah satu film paling kontroversial dalam sejarah industri dewasa. Dan juga akan menjadi awal dari mimpi buruk yang panjang bagi hidup Linda. Beberapa hari kemudian, proses syuting dimulai. Hari itu Linda datang ke lokasi dengan perasaan campur aduk. Meski wajahnya berusaha tetap tenang,
Di dalam hatinya ada kegelisahan besar. Ini adalah pengalaman pertama baginya, bukan hanya syuting, tapi juga tampil di depan kamera dalam keadaan yang sangat terbuka. Ruang syuting dipenuhi lampu terang, kamera besar dan orang-orang yang tampak begitu santai menghadapi semua ini. Tapi bagi Linda ini bukan hal biasa, ini asing dan ini menakutkan. Linda merasa seperti seekor rusa yang baru saja masuk ke kandang singa. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku dan suaranya gemetar. Ia bahkan hampir tak bisa menjawab saat ditanya oleh kru. Sang sutradara yang melihat kegugupan itu mencoba menenangkan Linda. Ia bilang kalau ini hal biasa, bahwa semua orang memang gugup di awal. Ia bahkan mencoba membuat suasana jadi lebih santai, seolah-olah ini hanya akting biasa, bukan sesuatu yang besar. Chuck hanya berdiri di belakang kamera, memperhatikan dari kejauhan. Tak ada pelukan, tak ada dukungan emosional, ia hanya mengawasi seperti seseorang yang menunggu hasil investasi. Dan akhirnya, Linda pun memberanikan diri berdiri di depan kamera. Dengan tubuh yang masih bergetar, ia memulai adegan pertamanya. Senyumnya kaku, tatapannya kosong, tapi kamera tetap merekam. Linda secara resmi menjadi Linda Loveless, sebuah nama panggung yang akan dikenal dunia, tapi bukan karena kebanggaan, melainkan karena luka yang tersembunyi di balik senyum palsunya. Singkatnya, film itu akhirnya selesai dibuat. Untuk merayakan keberhasilan itu, mereka mengadakan pesta kecil-kecilan di sebuah rumah dengan kolam renang di tengahnya. Suasananya santai, musik mengalun, dan semua orang tampak bangga dengan apa yang baru saja mereka selesaikan. Di sudut kolam, tampak Linda datang untuk santai bersama Harry. Ia merupakan lawan mainnya dalam film itu. Mereka ngobrol ringan, tertawa kecil, dan terlihat cukup akrab. Buat Linda, itu momen singkat yang terasa menyenangkan. Ia bisa merasa seperti manusia biasa lagi, bukan sekedar produk yang dijual kamera. Nampak dari kejauhan, Chuck memperhatikan mereka berdua. Wajahnya pun mulai menegang. Ia berjalan mendekat lalu memanggil Linda dengan nada tegas. Ia menyuruh Linda untuk berdiri dan ikut duduk bersama sang produser dengan alasan demi sopan santun dan menjalin hubungan baik. Tapi Linda menolak dengan sopan. Ia bilang sedang nyaman mengobrol dengan Harry dan ingin tetap di sana. Penolakan itu cukup jadi cambuk keras buat ego Chuck. Di depan banyak orang, Chuck masih bisa menahan diri. Tapi di balik pesta saat semuanya sedang sibuk dengan gelas dan musik, ia menyeret Linda ke tempat sepi. Dan disitulah kemarahannya meledak. Just sit. Stay, screw, fuck. Di sana Linda dipukuli, dicaci dan diperlakukan layaknya bukan seorang istri. Bagi Chuck, Linda hanyalah properti miliknya dan tak berhak menolak perintah apalagi melawannya. Linda menangis tapi tak bersuara karena ia tahu kalau tak ada yang akan membelanya. Dunia yang tadi bersorak untuknya sekarang menutup mata pada luka yang ia tanggung sendirian. Dan sejak malam itulah pesta dalam hidup Linda berakhir. Yang tersisa hanyalah panggung sandiwara dan penderitaan yang makin hari makin dalam. Beberapa hari kemudian, film resmi tayang di berbagai bioskop di New York. Responnya meledak, orang-orang rela mengantri panjang hanya untuk mendapatkan tiket. Film yang tadinya dianggap bawah tanah itu justru jadi fenomena budaya. Nama Linda Loveless tiba-tiba jadi sorotan, wajahnya ada di mana-mana. Linda yang dulunya hanyalah gadis polos dari Florida, kini jadi lambang kenikmatan. Ia diundang ke berbagai siaran radio, diwawancarai oleh media besar dan fotonya muncul di sampul majalah-majalah ternama. Tapi di balik sorotan kamera, ada satu hati yang justru merasa remuk. Mereka adalah orang tuanya. Orang yang telah merawat Linda sejak kecil, membesarkannya dengan harapan dan nilai-nilai konservatif. Kini orang tuanya hanya bisa menyaksikan dari kejauhan bagaimana putrinya menjadi simbol dari salah satu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bukan hanya karena malu, tapi karena sakit melihat putrinya tersesat dalam dunia yang keras. Sakit karena mereka merasa gagal menjadi orang tua, tapi apalah daya. Sebagai orang tua, mereka sudah tak punya kuasa lagi. Putrinya kini sudah bersuami dan dalam tradisi mereka, urusan rumah tangganya bukan lagi urusan orang tua. Mereka hanya bisa diam sembari menahan kecewa. Hari demi hari tekanan terus Linda rasakan karena tak ingin berlarut-larut dalam kesedihan. Diam-diam Linda kembali ke rumah ibunya. Ia hanya ingin tempat untuk bernaung sebagai sandaran hati dan harga dirinya yang telah runtuh. Namun kedatangannya tak disambut hangat. Sang ibu memandangnya lama, bukan karena rindu melainkan karena kecewa. Sudah lama sang ibu memendam amarah dan kekecewaan.
Hal itu terjadi karena kini Linda menjadi aib keluarga. Berita tentang putrinya tersebar di mana-mana, majalah, poster, bahkan siaran radio. Di balik semua itu, sang ibu hanya bisa menunduk dengan malu. Linda mencoba menjelaskan keadaannya tentang tekanan, paksaan, kekerasan yang terjadi setiap hari. Tapi bagi ibunya semua itu hanyalah konsekuensi dari pilihan yang Linda buat sendiri. Setelahnya, ibunya menelpon Chuck untuk ngabarin kalau Linda ada di sana. I was really hoping that I could move back in here for a while. You know that's not possible. Can't I just stay like a few days, Ma? Go home to Chuck. Singkatnya 1 tahun pun berlalu. Linda sudah tak sanggup lagi berpura-pura. Semua ini sudah melewati batas. Ketenaran, sorotan kamera, gemerlap dunia yang katanya glamor, semua itu hanya topeng. Yang tersisa hanyalah luka, trauma, dan hidup yang hampa. Dan pada titik inilah Linda memutuskan untuk melawan. Ia ingin menceritakan semuanya. Ia ingin menulis sebuah buku. Bukan untuk mencari sensasi, tapi untuk membuka mata dunia tentang kenyataan hidupnya bersama Chuck, suami yang merupakan manajer sekaligus pengambil alih hidupnya. Tapi sebelum bukunya diterbitkan, ada satu syarat yang harus ia jalani, yaitu wawancara menggunakan alat pendeteksi kebohongan untuk membuktikan bahwa yang diucapkan adalah sebuah kejujuran. Linda pun duduk di hadapan pewawancara, dipasangi kabel-kabel kecil di tubuhnya. Ia harus menjawab semua pertanyaan dengan jujur, tanpa boleh ada kepalsuan sedikit pun. Dan di sanalah semuanya ia buka. Ia bercerita tentang kehidupan kelam di balik layar, tentang bagaimana saat dunia menyebutnya bintang, ia justru diperlakukan seperti barang, tentang siksaan yang hampir setiap hari ia alami, tentang malam-malam yang ia lalui dalam ketakutan, dengan tubuh yang memar dan hati yang hancur. Lebih dari itu, Linda juga mengaku bahwa selama bertahun-tahun, ia dijual ke banyak pria oleh Chuck tanpa persetujuannya. Ia dipaksa melakukan hal-hal yang tak pernah ia inginkan, hanya demi uang dan kekuasaan suaminya. Dan semua itu terjadi di balik ketenaran yang selama ini diagung-agungkan. Setelah melalui berbagai tahap, akhirnya naskah buku milik Linda dinyatakan lolos. Hasil tes kejujuran membuktikan bahwa semua kisah yang ia tulis bukanlah fiksi atau dramatisasi semata, melainkan kenyataan pahit yang selama ini dikubur dalam diam. Cerita tentang kekerasan, eksploitasi, pemaksaan, dan betapa ia hidup seperti boneka yang dikendalikan oleh orang yang seharusnya mencintainya. Buku itu menjadi bukti bahwa Linda bukan bintang film panas yang memilih jalan hidup itu karena keinginan sendiri, tapi seorang korban yang tubuh dan hidupnya dijual demi kepentingan orang lain. Setelah semua kesaksiannya diperiksa dan diverifikasi, Linda pun mendapat perlindungan. Ia ditempatkan dalam pengawasan hukum dan dijauhkan dari Chuck. Negara bahkan memberikan jaminan keamanan agar ia bisa memulai hidup yang tentunya bebas dari ancaman dan paksaan. Tak lama setelah itu, Linda memutuskan untuk benar-benar pergi, meninggalkan semuanya termasuk Chuck, industri yang merusaknya, dan luka yang hampir menewaskan secara batin. Kini ia tak butuh panggung dan sorotan kamera lagi. Yang ia inginkan hanya satu, kebebasan untuk hidup sebagai dirinya sendiri. Dan di sanalah film pun selesai. Cerita Linda mungkin terjadi puluhan tahun lalu, tapi luka seperti itu masih nyata sampai hari ini. Di era media sosial, di balik layar yang kita lihat, tak sedikit pun orang yang dipaksa terlihat sempurna, dipaksa kuat, dipaksa cantik, dipaksa patuh. Masih banyak Linda-Linda di luar sana yang suaranya dibungkam, yang hidupnya dikontrol, yang tubuhnya dieksploitasi dengan dalih cinta atau uang. Dari Linda kita belajar satu hal, bahwa kejujuran tak mampu mengubah apa yang sudah terjadi, tapi mampu mengubah tentang siapa dirinya hari ini. Sekian dulu dari saya, Mas Papau pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.